Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhammad Ilyas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan serta hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim sampai pada pembahasan iman kepada hari akhir ya, atau hari kiamat, melanjutkan dari pertemuan yang lalu, yaitu sampai kepada berita yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang hari kiamat ya, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi nanti ya, di akhirat. Karena itu termasuk daripada iman kepada hari akhir ya. Jadi iman kepada hari akhir itu mencakup iman terhadap peristiwa-peristiwa setelah kematian, termasuk juga tanda-tanda datangnya hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ya, mengingatkan kepada kita tentang hari akhir ini, di antaranya yaitu disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau berkhutbah ya. Beliau berkhutbah menyampaikan kepada manusia, ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan ghurlan. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Wa inna awwalal khalqi yuksa Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah sesungguhnya makhluk pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayukhadhu bihim zata shimal. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya beberapa orang dari umatku akan didatangkan, lalu mereka diambil ke golongan kiri. Faqulu ya Rabbi ashabi. Aku berkata, wahai Rabbku, mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Wahai Rabbi, wahai Tuhanku, sahabat-sahabatku ya, yang diambil dari bentuknya ya. Fa yaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Jadi Nabi SAW di dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana nanti pada hari kiamat manusia itu akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata Nabi SAW, kalian akan dikumpulkan kepada Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian telanjang ya, semuanya laki perempuan telanjang, tidak ada yang memakai baju, dan tidak berkhitan ya. Jadi tidak berkhitan, tidak beralas kaki, telanjang, tidak berkhitan.
Kemudian Nabi SAW menyampaikan sesungguhnya makhluk yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya beberapa orang dari umatku akan didatangkan, lalu mereka diambil ke golongan kiri. Maka aku berkata, wahai Rabb, wahai Tuhanku, sahabat-sahabatku. Ya, maksudnya mereka itulah sahabat-sahabatku. Maka Allah SWT menjawab, sesungguhnya kamu Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tadinya mereka ini beriman kepada Nabi SAW sepeninggal beliau. Kita tahu ada orang-orang ya yang setelah Nabi SAW wafat kemudian mereka kembali lagi murtad, ya, kembali lagi kepada kesyirikan, ya. Sehingga Nabi SAW pada saat itu mengira mereka itu adalah masih sahabat-sahabatnya, ya. Maka dikatakan oleh Allah, sungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu, ya. Jadi Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib, ya. Buktinya salah satunya dalam hadis ini Rasulullah tidak tahu bahwasanya sepeninggal beliau pengikutnya, ya, yang tadinya mereka ini beriman kepada Rasulullah kemudian mereka murtad kembali kepada agama nenek moyangnya, ya. Sehingga Nabi mengatakan mereka adalah sahabat-sahabat, padahal sudah bukan. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW dan dia meninggal dalam keadaan Islam, ya. Jadi misalkan orang itu ketemu sama Nabi walaupun hanya sebentar, sesaat saja, dan dia meninggal pada saat dalam keadaan Islam, mereka disebut sebagai sahabat. Tapi kalau mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman, ya, luar Islam, maka mereka tidak disebut sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Nabi bersabda, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kedua kaki seorang hamba, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat kecuali atau sampai ditanya tentang 4 perkara, ya. Yang pertama adalah al-umuri fima afna, ya. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi ma amila bihi. Ditanya tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Ilmu itu nanti akan ditanya. Wa an malihi, tentang hartanya, min aina tasaba wa fima anfaqa, dari mana dia memperoleh harta itu dan kemana dia infakkan. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya, tentang jasadnya, badannya, untuk apa dia gunakan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dan ini adalah hadis hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi Nabi SAW di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan apa? Bahwasanya seorang hamba itu nanti pada hari kiamat kakinya tidak akan bergeser, tetap berada di posisinya, ya, tidak bergeser, ya, tidak berpindah, tidak bergerak, ya, sampai ditanya tentang 4 hal. Umurnya, untuk apa dia habiskan. Ya, masing-masing kita ini kan diberikan umur oleh Allah SWT. Ada yang panjang, ya, ada yang sedang, ada yang pendek, ya. Tapi sepanjang-panjang umur manusia, kalau dibandingkan dengan umur dunia ini, ya tetap pendek. Apalagi dibandingkan dengan umur
waktu di akhirat, ya. Karena satu hari di akhirat itu kata Rasulullah SAW ukurannya adalah sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia, ya. Makanya nanti setengah hari kacetnya, ya, jaraknya, ya. Orang-orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya. Itu jaraknya 500 tahun. 500 tahun itu berarti setengah hari, ya. Kalau di akhirat 500 tahun di dunia berarti setengah hari di akhirat sana. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi umur itu akan ditanya, ya, umur kita, ya, itu akan ditanya. Untuk apa umur itu dihabiskan? Ya, malah dalam riwayat yang lain itu masa muda, ya, masa mudanya digunakan untuk apa? Termasuk juga umurnya, ya, kemana dia habiskan, dia gunakan umur. Makanya umur kita ini betul-betul apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling berharga bagi kita, ya. Samping kesehatan, ya, umur, yaitu kesempatan, ya, kesempatan, ya, begitu. Kemudian tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan? Ilmu kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Sampai dikatakan oleh Nabi, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim, ya. Dan menuntut ilmu itu bermacam-macam metodenya, ya. Bisa langsung mulazamah datang kepada seorang guru, ya, seorang ustaz, misalkan belajar tafsir atau belajar akidah atau belajar apa, akhlak dan lain sebagainya. Bisa juga dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, majelis-majelis taklim. Bisa mondok, bisa kuliah, ya, agama. Bisa juga membaca buku-buku kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, mendengarkan ceramah-ceramah pengajian dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk apa? Cara atau metode di dalam menuntut ilmu. Tapi yang jelas, menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, ya. Jadi seorang muslim itu wajib menuntut ilmu. Kalau tidak menuntut ilmu, berdosa, ya, berdosa. Dan dengan ilmu ini maka Allah Subhanahu wa taala akan dikenal, ya. Orang akan mengenal Allah kalau dia punya ilmu, ya. Dan dengan ilmu pula Allah Subhanahu wa taala itu akan diibadahi dengan benar, disembah dengan benar, ya. Itu dengan ilmu, ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Dan ilmu itu nanti akan ditanyakan untuk apa diamalkan ilmunya itu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yaitu tentang harta. Wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqa. Ya, hartanya dari mana dia peroleh, kemudian kemana dia nafkahkan, ya. Jadi untuk harta itu dua pertanyaannya. Dari mana dia mendapatkan harta, ya, atau bagaimana dia memperoleh harta itu, kemudian dibelanjakan untuk apa, digunakan untuk apa, ya, seperti itu. Kemudian tentang jasadnya, tubuhnya, ya. Jadi mata kita, telinga kita, mulut, tangan, kaki, ini kan pemberian Allah, amanah, ya, diberikan Allah kepada kita, digunakan untuk apa, ya. Jadi tangan itu kan luar biasa manfaatnya, karunia Allah SWT, ya. Ya. Kita semua pasti tidak akan mau, Pak, ya. Misalkan tangan kita dibeli 1 miliar, terus kita butuh, mau kira-kira? Tidak mau, ya. Jadi tangan kita ini lebih mahal daripada dunia, ya. Kita dikasih apa? Dikasih mobil atau dikasih rumah, tapi tidak punya tangan, pasti kita tidak mau, ya. Oh, tangan itu mahal, ya. Begitu juga dengan penglihatan, mahal juga, ya. Penglihatan, pendengaran, ya, kaki, semua yang Allah berikan kepada kita ini mahal semuanya, ya toh, jantung, ginjal, paru-paru, ya toh, lambung dan lain sebagainya. Ini mahal-mahal semuanya. Cuma manusia biasanya kadang
jarang untuk bisa merasakan besarnya nikmat semua tadi. Ya, padahal kalau jantung sudah terganggu sedikit saja, ya toh, kurang teratur kan otaknya, itu sudah terasa sekali. Nah, ya. Atau tidak usah yang penyakit berat, tidak usah jantung, liver, kanker, tidak usah itu. Ya. Sakit gigi saja, ya. Sakit gigi saja, itu orang sudah sangat tersiksa, ya, kesakitan. Nah, itu menunjukkan apa? Sehat itu adalah nikmat. Ya. Maka kita diberikan tubuh oleh Allah, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki. Nah, itu semuanya adalah karunia Allah SWT yang sangat besar. Dan itu nanti akan ditanya digunakan untuk apa? Tangannya itu apa untuk nambahin nol, ngurangin nol, ya toh? Maksudnya kalau ya, di kantor ada yang ngurangin nol atau nambahin nol gitu, itu sudah akan ditanya nanti tangannya itu, ya. Kakinya dilangkahkan kemana, ya. Kemudian pendengarannya digunakan untuk pendengaran apa saja, hal-hal yang dilarang atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Semua mulutnya, ya, apakah dia ini berdusta, ya, membohongi orang, menipu dan lain sebagainya, semua nanti akan ditanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mewakili, ya. Jadi semua nanti akan ditanya, ya. Tapi yang paling utama itu kan umur, kesehatan itu, ya, kemudian ilmu, kemudian harta, kemudian tubuhnya, sehatnya itu digunakan untuk apa saja, ya. Oleh karena itu semua itu harus kita gunakan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara hal yang gaib juga yang harus kita imani, ya, pada hari kiamat itu, di akhirat itu, ya, itu Nabi menceritakan bahwa beliau ini memiliki sebuah telaga, ya, haud, ya, haudin Nabi, ya. Jadi telaga Nabi yang jauhnya itu, jaraknya itu sejauh perjalanan 1 bulan. Ya. Kemudian Nabi menggambarkan tentang air telaga itu, digambarkan oleh Nabi, airnya itu lebih putih daripada susu, dan rasanya lebih manis daripada madu dan seterusnya, ya. Masuk baunya lebih harum daripada misik. Nah, itu semua perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, dan itu wajib bagi kita untuk mengimani. Jadi di akhirat nanti, ya, itu ada telaga Nabi, ya. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, oleh Imam At-Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudi masiratu syahrin." Telagaku jauhnya adalah sejauh perjalanan sebulan, ya. Jadi telaganya Nabi SAW itu perjalanan 1 bulan jauhnya. Ma'uhu abyadu min laban. Airnya itu lebih putih daripada susu, laban, ya. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misik, dan harumnya, wanginya air telaga itu lebih wangi daripada misik, daripada minyak yang paling wangi, misik, ya. Wa kizanuhu kanujumis sama, ya. Kata Nabi SAW, gelasnya, cangkirnya, ya, itu bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Maksudnya itu jumlah, ya, cangkirnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Kemudian Nabi katakan apa? Man syariba minha la yatma'u abadan. Siapa yang meminumnya, dia tidak akan haus selama-lamanya, ya. Jadi ini berita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau memiliki telaga, dan beliau menggambarkan
Bayangkan telaganya itu sejauh perjalanan 1 bulan, airnya lebih putih dari susu dan baunya lebih wangi daripada minyak misik, dan cangkirnya bagaikan bintang-bintang di langit. Siapa yang meminumnya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nanti umat beliau, ya, para sahabat, orang-orang beriman, para siddiqin, sholihin, orang-orang soleh, mereka pasti akan diberi minum. Ya, ini memang disiapkan untuk umatnya Rasulullah SAW. Siapa yang meminum, dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Jadi tidak akan kehausan. Nah, nanti ada orang-orang yang akan diusir dari telaga ini. Ya. Sehingga Nabi SAW akan mengatakan mereka itu adalah sahabat-sahabatku, mereka sahabat-sahabatku, gitu ya. Kemudian dikatakan, ya, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ya. Ada yang murtad, keluar dari agama Islam, ada yang merubah-rubah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mereka tidak bisa mendekati telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali mau mendekat diusir, ya, disuruh menjauh, ya, begitu. Nah, itu diantara perkara ghaib yang wajib kita imani. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, yaitu ketika Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu Aisyah menangis. Ya. Jadi Aisyah ini setelah diberitahu oleh Nabi SAW, dikabarkan tentang neraka, ya, sifat-sifat yang menghuninya dan sebagainya, ya, kengeriannya di neraka itu. Kemudian Aisyah ini menangis, ya. Maka Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah ini menangis, ya, saat berita tentang neraka dikabarkan kepadanya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Aisyah menjawab, aku ingat akan neraka, maka aku pun menangis. Apakah engkau masih ingat kepada keluargamu pada hari kiamat? Maksudnya Aisyah ini bertanya kepada Nabi SAW, apakah engkau, ya, Rasulullah, masih ingat kepada keluargamu pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, adapun pada 3 tempat, maka tidak seorang pun akan ingat kepada orang lain. Yang pertama, pada waktu berada di mizan, sehingga dia tahu apakah timbangannya ringan atau berat. Yang kedua, saat berada di tempat pembagian buku catatan amal, sampai dia tahu dengan tangan apa dia menerimanya. Maksudnya dia menerima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, atau dilempar di belakang punggungnya. Dan yang ketiga adalah di saat berada di atas di titian sirat, ya, ketika ia telah diletakkan di antara 2 tepi jahanam sampai dia berhasil melewatinya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Aisyah itu menangis. Menangisnya kenapa? Karena ingat neraka. Ya. Karena ingat neraka yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Takut, ya, takut dengan neraka tadi, azabnya Allah SWT. Kemudian Aisyah bertanya, apakah kamu masih ingat terhadap keluargamu nanti pada hari kiamat? Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, adapun pada 3 tempat, maka tidak seorang pun yang akan ingat kepada orang lain. Jadi suami tidak akan ingat istrinya, istri tidak ingat suami, ayah tidak akan mengingat anaknya, anak pun tidak akan ingat kepada ayahnya. Ya. Kapan itu? Yaitu pada saat dia berada di mizan atau di timbangan amal, sampai dia tahu apakah timbangannya ringan atau berat. Maksudnya
timbangan kebaikannya ringan atau berat? Ya. Kan nanti akan ditimbang, ya. Amal-amal kita ini akan ditimbang. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya tidak ada amal yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Ya. Jadi yang paling berat itu nanti adalah akhlak. Ya. Akhlak yang baik itu ya termasuk apa? Misalkan memberi minum kepada binatang, memberi makan, ya. Ada binatang sakit, kesakitan kemudian diobati misalnya. Ada itu akhlak seperti itu, ya. Termasuk menolong orang, ya, menghilangkan kesusahan. Itu yang paling berat amalnya. Ya. Nolong orang itu akhlak yang nanti akan memberatkan timbangan. Saya pernah sampaikan dalam satu riwayat bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu sampai membatalkan iktikafnya, niat iktikaf ya di Masjid Nabawi itu mau iktikaf, dia membatalkan iktikafnya karena ada seseorang yang datang punya hajat, ada keperluan. Kemudian dia membatalkan iktikafnya tadi, dia keluar bersama seseorang tadi, saudaranya tadi, untuk menyelesaikan kebutuhannya. Dan itu memang karena beliau paham ya, orang yang fakih alim ya, mana yang lebih utama, iktikaf di masjid apa nolong orang. Ternyata Rasulullah SAW menunjukkan berjalan bersama seseorang untuk memenuhi hajatnya itu lebih dicintai oleh Nabi. Ya. Nabi katakan apa? Sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajat kebutuhannya sampai lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Ya. Jadi iktikaf di Masjid Nabawi kalau sholat 1 rakaat lebih sebanding dengan 1000 rakaat. Ya. Kita tahu kalau masuk ke masjid itu iktikaf, orang itu kerjanya ya sholat, nanti capek sholat dia duduk mungkin baca Quran, setelah itu zikir. Kalau memang capek dia tidur, istirahat, bangun tidur, dia wudu lagi, sholat lagi, baca Quran, zikir selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Itu masih lebih dicintai oleh Rasulullah SAW berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi hajat kebutuhannya. Itu lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid itu selama 1 bulan. Jadi itu akhlaknya. Ya. Jadi menolong orang. Ya. Makanya ketika seseorang misalkan dia berada misalkan di tepi pantai, misalkan dia sholat atau dia membaca Al-Quran yang ada beralam atau ceramah dan sebagainya, kemudian ada seorang anak ya atau orang yang minta tolong karena dia mau tenggelam, ya. Maka pada saat itu bukan baca Quran yang lebih utama, bukan sholat tadi itu, bukan sholat, ya, sholat sunnah dan sebagainya, tetapi menolong orang yang akan tenggelam tadi, ya. Maka itu lebih utama. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan apa? Menolong orang yang kesulitan atau menghilangkan kesusahan itu berat sekali di dalam apa? Timbangan. Karena itu adalah akhlak. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan amal seorang muslim mukmin pada hari kiamat daripada akhlak, ya. Dan seseorang itu dengan akhlak yang baik, dia akan mencapai derajat orang-orang yang sholat malam dan puasa. Ya. Jadi orang itu meskipun ibadahnya biasa-biasa, tapi akhlaknya baik, sama orang lembut, sopan, tidak suka menyakiti, mudah memaafkan, ya kan? Kemudian dia suka menolong, membantu, rangkus, itu sudah luar biasa, ya. Jadi makanya Nabi SAW itu mengatakan apa? Orang dengan akhlak yang baik itu dia bisa mencapai derajat orang yang sholat dan puasa, ya. Nah, jadi ketika di mizan nanti orang tidak akan ingat kepada siapa-siapa. Yang kedua adalah yaitu saat berada di tempat pembagian buku catatan, ya, buku catatan amal, sampai dia tahu dengan tangan yang mana dia menerimanya,
dengan tangan kanan, tangan kiri, atau dari belakang punggungnya. Nanti ada orang menerima kitab catatan dengan tangan kanan. Nah, ini akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan, ya. Bagaimana Nabi ketika mengatakan, ya, tidak seorang pun yang dihisab melainkan dia pasti akan binasa atau celaka. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka ada untuk orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maka kata Rasulullah SAW, itu hanyalah menampakkan amal saja. Jadi hisab yang ringan itu adalah untuk menunjukkan catatan amalnya. Dia menerima kitab catatan amalnya, dilihat, kemudian di situ ada dosa-dosa yang dia lakukan, mungkin dia pernah ini, pernah itu, dan lain sebagainya. Dia takut kalau Allah SWT akan murka kepadanya, kemudian Allah memaafkan. Itulah hisab yang ringan. Jadi ditunjukkan kitab catatan amalnya tadi itu, kemudian dia merasa takut kalau dia akan diazab oleh Allah SWT. Tapi Allah memaafkan, ya. Memaafkan dosa-dosanya tadi. Nah, itu hisab yang ringan. Tapi kalau yang menerima kitabnya dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya, sudah jelas dia akan celaka, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika dia berada di atas titian sirat, ya. Ketika ia itu telah diletakkan di antara dua tepi jahanam sampai dia berhasil melewatinya, ya. Sampai dia berhasil melewatinya, ya. Dan Nabi SAW yang pernah mengatakan, likulli nabiyyin da'watun qad ja'aha li ummatihi wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati. Setiap nabi mempunyai doa yang telah dipanjatkan untuk umatnya, sedangkan aku menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku, ya. Makanya Nabi SAW nanti, ya, ketika umatnya ini melewati sirat, ya, ketika beliau melewati sirat, maka beliau hanya berdoa, ya Allah selamatkan diri, minta diselamatkan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, di antara dalil-dalil, ya, sabda Nabi SAW yang menunjukkan tentang peristiwa hari kiamat. Termasuk juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ini, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, saya adalah pemuka anak Adam dan tidak sombong. Saya adalah orang yang pertama kali membukakan bumi, maksudnya dibangkitkan pada hari kiamat, dan tidak sombong, maksudnya bukan karena sombong. Dan aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat dan dimintai syafaat dan tidak sombong. Bendera pujian ada di tanganku pada hari kiamat dan tidak sombong, ya. Maksudnya Rasulullah SAW menyampaikan keutamaan beliau kepada para sahabat itu bukan bermaksud untuk sombong, ya. Nabi hanya ingin menjelaskan kepada umatnya, kepada para sahabat ini, bahwa beliau nanti di hari kiamat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa keutamaan. Apa keutamaannya? Satu, kata beliau, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya adalah pemuka anak Adam dan tidak sombong. Ini bukan sombong, ya. Saya adalah pemuka. Pemuka itu ya pemimpin, penghulu anak Adam, penghulu manusia, ya, termasuk nabi-nabi. Kemudian kedua apa? Wa ana awwalu man tushaqqaqu anhul ardu yaumal qiyamah wala fakhra.
Dan aku adalah orang yang pertama kali dibukakan bumi pada hari kiamat. Dibukakan bumi maksudnya akulah yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Dan saya adalah yang pertama kali memberi syafaat dan dimintai syafaat dan tidak sombong. Ya, maksudnya Nabi SAW mengatakan ini bukan karena sombong. Beliau memang orang yang pertama kali memberi syafaat. Semua Nabi dan Rasul tidak bisa memberi syafaat. Rasulullah SAW yang pertama kali memberi syafaat dan yang dimintai syafaat. Maksudnya dimintai syafaat yang bisa memberikan syafaat. Ya. Kalau yang lain kan datang kepada Nabi Adam dimintai syafaat, memberikan syafaat tidak bisa. Kemudian datang kepada Nabi Nuh juga diminta syafaat tidak bisa. Nabi SAW ini yang pertama kali diminta syafaat bisa. Itu yang disebut dengan syafaatul uzma, ya. Syafaatul uzma, ya. Syafaat yang agung itu nanti hanya Rasulullah SAW. Dan disitulah manusia akan mengetahui kedudukan, keutamaan, ya, Rasulullah SAW, ya, yang disebut dengan apa? Maqam Mahmud, ya. Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang terpuji. Gimana ada terpuji? Semua orang ketakutan, susah, bingung, minta tolong kepada Nabi Adam tidak bisa, minta syafaat kepada Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua tidak bisa. Baru setelah itu mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya, dan dengan izin dari Allah SWT bisa Rasulullah SAW diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada umat. Maka di situ manusia mengetahui kedudukan, ya, keutamaan Rasulullah SAW yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya dalam apa namanya doa sesudah azan itu kan ada doa, ya, Ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Ya. Berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW ini apa? Wasilah. Wasilah itu satu tempat kedudukan yang paling tinggi di surga nanti. Dan itu hanya diberikan untuk satu orang saja. Dan Rasulullah SAW berharap itu adalah aku. Maka siapa yang memintakan wasilah untukku, memintakan tempat yang paling tinggi, ya, di surga nanti, dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Ya. Kemudian apa? Wa'afu maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Bangkitkanlah Nabi Muhammad SAW, tempatkanlah dia di tempat yang terpuji, bagaimana yang telah kau janjikan. Nah itu nanti maqam al-mahmud, ya, mahmuda itu adalah yaitu ketika pada hari kiamat nanti beliau memberikan syafaat kepada semua manusia. Ketika para nabi dan rasul yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian yang keempat adalah kata Rasulullah SAW, waliwaul hamdi biyadi yaumal qiyamah walafah. Ya, bendera pujian itu berada di tangan pada hari kiamat dan tidak sombong. Ya, karena sombong. Jadi bendera pujian itu ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu apa namanya, keutamaan Nabi SAW nanti pada hari kiamat, ya, yang disampaikan kepada dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i, ya, disebutkan juga sabda Nabi SAW, man sa'al jannata salasa marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Wa man istajara min nar salasa marrat qalatin nar Allahumma ajirhu minna. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta dimasukkan surga sebanyak 3 kali, maka surga akan berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga.
Dan barang siapa meminta dilindungi dari neraka, maka 3 kali, maka neraka akan berdoa kepada Allah, wahai Allah, lindungilah dia dari neraka. Jadi ini sabda Nabi SAW. Ini salah satu ikhtiar, ya, agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan rahmatnya dan dijauhkan atau dilindungi dari neraka. Apa yang dilakukan? Doa. Doanya bagaimana? 3 kali minta kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. 3 kali. Siapa yang meminta dimasukkan ke surga sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah dia ke surga. Karena orang beriman itu kan apa? Ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah yang penuh kenikmatan. Maka surga pun minta kepada Allah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Kemudian berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, lindungilah aku dari neraka sebanyak 3 kali. Maka neraka pun akan berkata, ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Jadi neraka berdoa kepada Allah, Allahumma ajirhu minna, ya, minanna, ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Ya. Ini bisa istilahnya diamalkan, ya, begitu. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga-Mu karena rahmat-Mu, dan lindungilah aku dari neraka. Minta pada Allah SWT agar dimasukkan ke dalam surga 3 kali, dijauhkan dari neraka juga 3 kali. Maka surga akan berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Neraka akan berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Tapi jangan hanya berdoa saja, ya, tetap harus melaksanakan perintah-perintahnya, ya. Nomor 1, ya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, ya. Jadi nomor 1 yang paling utama itu adalah menjauhi syirik, meninggalkan syirik. Yang kedua adalah melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, ya, kalau memang dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan harta, ya, sudah mencapai nisab, sudah haul, ya, sholat, zakat, puasa, ya, atau haji kalau mampu, ya, seperti itu. Jadi perintah-perintah Allah yang wajib dikerjakan. Yang ketiga, menjauhi dosa-dosa besar, ya. Menjauhi dosa-dosa besar. Kalau orang itu sudah meninggalkan syirik, mengerjakan perintah yang wajib, dan menjauhi dosa-dosa besar, maka dia ini akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga dengan rahmatnya, ya. Itu sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi SAW ketika beliau menjawab, ya, pertanyaan orang-orang yang mereka itu ingin dimasukkan ke surga, dijauhkan ke neraka. Intinya cuma 3 tadi. Ibadah kepada Allah jangan kamu sekutukan dengan suatu apapun, maksudnya jauhi syirik, ya, tauhidkan Allah. Yang kedua, kau tunaikan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat, ya, yang wajib-wajib ditunaikan, ya. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi dosa-dosa besar. Kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, maka kesalahan-kesalahan yang kecil akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barangkali ada yang mau disampaikan. Ada yang Waalaikumsalam. Salah satu Rasulullah bersabda, di akhir zaman nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan masuk neraka, yang satu golongan masuk surga. Dari hadis ini ada 3 pertanyaan. Apakah pernah ada yang ulama-ulama pernah ada yang identifikasi 72 golongan ini siapa saja? Yang kedua, apakah 72 golongan ini nantinya akan mendapat syafaat? Dan yang ketiga, bagaimana mengetahui bahwa kita ini sedang berada di satu golongan yang berada di jalan tersebut? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam hadis Nabi SAW tentang istirahul ummah, perpecahan umat, itu memang banyak sekali hadisnya. Di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda bahwa Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 golongan, semua di neraka kecuali satu. Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan, semua di neraka kecuali satu. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa anna hadhihi ummati satastariqu ala salatin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Nabi SAW mengatakan, dan sungguh umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan saja, wahia al-jamaah. Satu golongan itu adalah al-jamaah. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya al-jamaah itu siapa? Siapa yang dimaksud dengan al-jamaah itu? Ya. Dalam riwayat disebutkan Nabi SAW mengatakan al-jamaah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya. Berarti apa? Sahabat itu adalah jamaah itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnahnya Nabi SAW dan sunnahnya para sahabatnya. Nah, itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiin, dan sunnahnya khulafa rasyidin sesudah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi umat manusia itu memang terpecah, ya, sejak dulu. Ya, kalau ahli kitab itu pecahnya 71 golongan untuk Yahudi, semua di neraka kecuali satu. Siapa satu ini? Satu itu adalah mereka yang dulu beriman kepada kitab Taurat dan mengamalkan isinya, dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan mereka mengikuti sunnahnya Nabi Musa alaihissalam. Nasrani 72 golongan semua di neraka kecuali satu di surga. Siapa mereka? Yang mereka dulu beriman terhadap kitab Injil dan mengamalkan Injil, dan mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan mereka mengikuti sunnahnya Nabi Isa alaihissalam. Paham saya ya? Jadi bukan berarti sekarang ini juga ada Pak orang Yahudi atau orang Nasrani yang masuk surga satu golongan lagi. Nah, itu yang dulu.
setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka tidak halal bagi siapapun baik Yahudi atau Nasrani kecuali dia harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wajib bagi mereka untuk beriman kepada apa yang datang, ya, yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW dan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang dimaksud tadi satu golongan yang mereka itu apa? Masuk surga tadi yaitu mereka yang apa? Beriman dengan Al-Quran dan dia mengamalkan isi Al-Quran itu, dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusannya dan melaksanakan ajarannya, mengikuti sunnahnya tadi. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi SAW dan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, 73 golongan tadi itu mereka itu masih dikatakan sebagai umatku, artinya umat Islam. Ya, kan Nabi mengatakan wa anna hadhihi ummati, dan sesungguhnya umatku ini, ya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Umatku masih umat Islam. Artinya apa? Mereka ini masih beriman. Cuma mereka ini mungkin ada yang menyimpang, ya, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari keislamannya. Apa maksud saya? Nah, tidak ada satupun apa istilahnya, mereka ini masih dianggap sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, dan mereka tidak kekal di neraka. Jadi kalau umat Islam, sejelek-jeleknya umat Islam, kemudian itu mungkin dia melakukan dosa ini itu dan sebagainya, kalau dia masih umatnya Rasulullah SAW, umat Islam, tidak berbuat syirik, tidak batal syahadatnya, dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Ya? Nah, seperti itu. Jadi masih masih umat Islam. Ya. Adapun hadis Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada kesombongan, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, tidak akan masuk surga orang yang menyebut-nyebut pemberian dan seterusnya. Ya, itu dijelaskan oleh para ulama. Tidak masuk surga itu ada dua. Tidak masuk surga itu yang pertama, kalau mereka itu menghalalkan memutus silaturahim, menghalalkan minum khamr, menghalalkan mengadu domba atau mengungkit-ungkit pemberian, berarti dia ini telah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan itu bisa kafir. Itu dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Tetapi kalau dia itu tidak menghalalkan, dia hanya dia memutus silaturahim, itu dosa besar. Tidak akan masuk surga, maksudnya apa? Tidak akan masuk surga bersama dengan rombongan, ya, bersama dengan orang-orang mukmin yang pertama kali masuk ke dalam surga. Ia masuk surga tapi nanti masih belakangan gitu. Kalau dia tidak menghalalkan, ya, jadi dia menyebut-nyebut pemberiannya, dia juga mengadu domba, dia minum khamr sampai meninggal dunia, tapi dia tidak syirik, tapi dia tidak menghalalkan, maka dia tidak akan masuk surga bersama dengan rombongan pertama yang masuk surga di kalangan kaum muslim. Tapi nanti tetap masuk. Pokoknya orang Islam itu pasti masuk surga. Ya, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga selama dia meyakini kalimat tersebut dan dia tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa nanti diampuni langsung sama Allah atau ya dengan syafaat, ya, syafaat Rasulullah SAW, itu juga, ya, seperti itu. Allah gitu aja. Cukup, Bapak? Oh, monggo. Iya. Pertanyaan saya maafkan saya karena saya tidak umur.
menolong orang, karena orang itu sambat dan saya terus saya menolongnya. Tapi kenapa pertolongan saya itu dipakai untuk kejahatan? Apakah diri saya ini tidak ikut mengalami dosanya itu Pak Ustaz? Ini saja. Ya, menolong seseorang, ya. Tapi ternyata setelah ditolong, pertolongannya tadi itu untuk bantuannya itu digunakan untuk kejahatan, gitu kan? Ya. Ya. Apakah yang menolong tadi ikut berdosa? Ya. Apakah itu terlibat dalam perbuatan jahat tadi itu? Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau misalkan orang itu kita tidak tahu, dia memang membutuhkan bantuan kepada kita, sambat, kemudian kita kasihan, ya toh, mungkin mau pinjam uang atau apa dan sebagainya, ya. Kita tahu, kita kasihan, dan kita tahu kita diperintahkan untuk menolong orang yang kesulitan, kesusahan. Kemudian kita niat bantu dia karena Allah SWT, karena dia datang, kemudian kita bantu. Kita tidak tahu digunakan untuk apa. Ternyata kita dapat berita, ya, tadi itu digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Apakah yang membantu ikut berdosa? Tidak, karena dia membantu orang yang kesulitan, dan dia tidak tahu dan tidak meniatkan untuk menolong kejahatannya, ya, seperti itu. Jadi orang yang membantu tadi tetap dia mendapatkan pahala atas niatnya tadi, dia membantu. Kejahatannya ya orang itu tadi yang menanggung salahnya, ya. Begitu mungkin. Dan mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.